gue ada beberapa rekomendasi aksesoris buat kreator yang pakai iPhone. Yo, what is up guys and welcome back to Passion YouTube channel. Sama gue Malvin and it's that time of the month ya. Sudah akhir bulan, which saatnya kita bakal share ke kalian gadget of the month. Dan seperti janji gue di video bulan lalu, bukan janji sih sebenarnya, actually bulan lalu itu gue mau dedikasiin buat aksesoris iPhone. Dan gue bilang gue cancel kan karena problematika yang ada. Tapi dari kalian banyak yang request untuk tetap aja dibikin. Makanya di video kali ini gue akan share, karena menurut gue ya aksesoris iPhone ini memang bisa dipakai juga sih ya di iPhone yang beredar sekarang gitu kan, di iPhone 15 terutama yang udah pakai Type-C, dan gue rasa juga bisa buat iPhone yang lama-lama juga. Jadi langsung aja, ada total 10 yang gue akan share ke kalian di Gadget of the Month kali ini. Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke, sebelum kita mulai, kalau kalian lagi nyariin produk-produk Apple dan juga aksesoris originalnya, ya seperti biasa bisa dicekin di Blibli, karena Blibli adalah authorized Apple reseller. Ya di sana kalian bisa cekin untuk produk-produk original, pastinya ya pasti ori tanpa tipu-tipu. Ada promo cicilan juga dengan bunga 0% bebas biaya up to 24 bulan, dan masih banyak lagi promo lainnya. Jadi langsung aja dicekin di Blibli. Link paling pertama di kolom deskripsi di bawah. Yang pertama, kalau ngomongin iPhone pastinya ya suka berdebat soal charger nih. Harus beli charger asli atau enggak? Jujur aja sih jawaban gua enggak, karena charger-charger third party yang ada di pasaran sekarang itu udah rekomend banget ya, karena kualitasnya juga udah bagus. Dan gue sendiri juga pernah share ke kalian ya, ada video rekomendasi charger, dan di sana memang gue salah satunya rekomend dari brand satu ini, yaitu brand Ugreen. Ya, tapi memang yang di versi rekomendasi itu adalah versi lama, dan sekarang mereka udah ngeluarin yang baru, yaitu Ugreen Nexo Pro yang varian 30 watt. Ya, portnya cuma satu, USB Type-C aja. Cuma ini dia menggunakan teknologi GaN baru ya. GaN itu adalah gallium nitride, jadi silikon yang bisa menghantarkan energinya lebih efisien, dan makanya bentuknya bisa lebih kecil. Nah, klaimnya dari Ugreen sendiri, karena dia pakai teknologi GaNfinity yang baru, chargernya ini jadi lebih adem. Dan akhirnya gue tes sama charger USB-C dia yang lama ya, yang sebelumnya yang gue rekomen. Dan memang kalau kalian bisa lihatnya di suhunya ya, suhu yang Nexo Pro ini memang lebih rendah sekitar 3-4 derajat ya. Jadi perbedaannya memang cukup lumayan, bisa 10% gitu. Dan ya mungkin kalian semua suka ngerasainnya kalau charger panas suka agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Dan charger panas biasanya itu jadinya kurang efisien ngecas ke HP-nya, jadi nggak bisa full speed. Nah makanya menurut gue ya kalau kalian pengen cobain yang ini, highly recommend, karena suhunya tadi memang lebih adem juga dan udah gue tes sendiri. Nah harganya sendiri juga ini bisa dibilang lebih terjangkau dibandingin kalian beli charger ori, yang mana ini harganya Rp165.000 aja. Dan memang rata-rata charger kalau nggak Ugreen itu paling gue pakainya Anker ya, jadi di antara dua itu aja yang highly recommend buat kalian cobain. Teritorinya di segituan aja, harganya 100 ribuan, dan ya dibanding kalian beli charger asli yang harganya bisa sampai 300, 400, 500 ribu ya, mending yang kayak gini aja. Udah gue tes semua yang produk ini yang gue pakai sendiri, jadi gue berani kasih rekomendasi makanya. Oke, yang kedua yang gue lagi suka pakai banget sekarang adalah ini dia. Jadi MagSafe 3-in-1 dock yang gue pakai ini dari Adam Elements ya, namanya adalah Mag 3 Pro. Yang sekarang mana udah support sama Qi 2 ya. Qi 2 itu adalah standar yang bisa ngecas wireless charging sampai 15 watt, dan itu yang mana dipakai juga sama MagSafe. Jadi iPhone kalian itu bisa compatible sampai fast wireless charging kalau bisa dibilang. Walaupun gue sendiri jujur ngerasa ya tetap kalau mau ngecas cepet better kita pakai kabel. Nah untuk yang ini sendiri gue suka pakainya di samping tempat tidur gue ya, karena kalau ngecas wireless semalaman menurut gue ya tetap efektif, dan ya ini kalian bisa pakai iPhone kalian sebagai sebuah jam gitu kan buat di samping tempat tidur, yang mana pilihannya juga lumayan banyak gitu. Gue udah cukup sering share ini karena memang sebenarnya gue baru tahun ini sih menggunakan aksesoris yang MagSafe buat ditaruh di samping tempat tidur. Biasanya gue masih pakai kabel, gue prefernya gitu ya, karena gue ngerasa pakai wireless charging itu suka panas. Tapi ternyata setelah gue pakai ini sebenarnya nggak terlalu panas loh ya, karena dia cukup standar, dan mungkin karena gue ngecasnya semalaman, dia itu durasinya ya sampai full gitu, sampai pagi. Oke, itu satu. Yang kedua adalah kalau kalian pakai ini juga ada dua buah tambahan nih. Satu di bawah ini untuk AirPods ya, bisa untuk TWS, bisa untuk ya produk-produk yang support wireless charging, cuma rata-rata pakainya pasti di TWS. Dan di belakang nih ya ada si Apple Watch charger gitu. Jadi kalian bisa ngecas Apple Watch kalian mulai dari yang standar sampai yang ultra, sekalipun ini gue juga pakai. Dan yang paling keren pastinya ini semua bisa dilipat dengan sangat compact
ya, body bawa-bawa travel oke, body pakai di rumah juga, ini build quality-nya solid, jadi kalau kalian taruh juga nggak gampang gerak-gerak gitu ya. Beberapa memang banyak gue lihat ada yang lebih harganya murah-murah, cuma gue lihat itu bahannya dari plastik dan pastinya jadinya ya secara standar kayaknya kurang oke. Makanya gue rekomen yang si Adam Elements Mac 3 Pro. Harganya sih gue cek memang lumayan sekitar 1 jutaan ya, dan gue sendiri udah pakai lumayan lama, mungkin sudah 6 bulanan ini, makanya highly rekomen aja sih kalau kalian pengen nyari yang buat travel terutama ya, ini bisa jadi pilihan yang oke. Sip, itu tadi yang kedua, kita lanjut ke yang ketiga. Rekomendasi yang ketiga, power bank. Nah, yang pertama ini sebenarnya Momex Q Mac X1, yang mana gue udah pernah rekomen ini ya beberapa kali di video-video. Tapi ini essentially ya sebuah MagSafe power bank yang build quality-nya menurut gue bagus banget ya. Ini pakai bahan kayak metal sih, tapi berasa ya dingin-dingin kayak gitu ya kalau ditempelin ke muka. Dan ini kaca full ya, makanya agak kotor. Dan gue sendiri selalu pakai ini yang kapasitas 10.000 mAh, tapi bentuknya bisa dibilang lumayan slim nih ya, secara overall design, dan ya ini juga minimalis juga desainnya. Dan ini gue sendiri itu kalau ngecas biasanya gue pakainya itu adalah USB Type-C, jadi gue selalu colokin kabel dan gue tempel ke HP-nya ini pakai MagSafe, jadi buat magnetnya aja. Tapi sebenarnya kalau kalian mau ngecas wireless ya juga bisa gitu, cuma ya agak lama aja sih. Makanya gue lihat nih, kemarin gue sempat cobain juga nih Anker ngeluarin powerbank yang harganya terjangkau. Namanya Anker Zolo, yang mana dibentuk kayak gini. Kalian dapat kapasitas 20.000 mAh, udah dapat kabelnya juga, dan ini bisa sampai 30 watt. Jadi fast chargingnya iPhone ya, 0-50% 30 menit aja. Nah ini yang gue bilang secara value for money oke banget kalau kalian pengen cari big and powerful ya. Bisa dibilang ya Anker Zolo ini opsi yang sangat oke. Harganya sih kalau nggak salah kemarin gue dapet di 400 ribuan ya untuk yang warna putih 20.000 mAh. Dia juga ada versi yang lebih kecil 10.000 mAh. Cuma ya kelemahannya cuma nggak bisa MagSafe aja sih. Menurut gue kalau ada power bank yang udah ada kabel kayak gini, terus ada MagSafe-nya, terus kapasitasnya gede, gue bilang pasti laku sih itu. Sayangnya belum ada sekarang. Kalau ada boleh di komen di bawah. Nanti kita cobain. Oke, itu tadi yang ketiga, power bank. Ada dua ini yang gue rekomendasiin. Lanjut, yes, sebuah controller gaming ya, yang selalu ditanyain ketika si controller ini nongol. Ini adalah Gamester G8, sebuah controller USB-C yang bisa dicolokin ke iPhone. Yes, jadi ini kurang lebih, sebenarnya ini gue pernah share di tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Ini salah satu tech of the year yang gue bisa bilang, karena secara controller ini nyaman banget ya, dipakainya udah kayak controller beneran. Terus dia punya tombol-tombol juga semuanya asik. Ini USB Type-C, jadi cukup universal ya, bisa di Android juga dan bisa di iPhone yang udah pakai USB Type-C yang dari iPhone 15 series lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan ini juga ada customizable-nya, kalian bisa kayak copot nih bagian depannya, kalian bisa ganti kayak analognya ke ukuran yang lebih kecil. Dan ini juga bisa dipakai buat kalian yang suka main emulator kan, sekarang di iOS sudah bisa install beberapa emulator, jadi ini bisa dipakai jadi opsi controllernya. Dan so far sih ini menurut gue masih yang paling oke ya, secara dimensi oke, secara harga oke. Dan sekarang katanya udah keluar yang versi barunya, yang versi barunya itu bisa buat iPad mini katanya ya, G8 Pro kalau nggak salah gitu. Nanti gue coba cek juga, nanti gue taruh linknya di bawah. Tapi itu terkoneksinya lewat Bluetooth ya, karena yang USB-C ini memang ukurannya mungkin cuma bisa sampai segini aja gitu ya. Apa nih, teleskopik namanya ya. Dan di belakangnya ada 2 buah tombol custom. So ya, kalau kalian yang pengen nyari gamepad buat si iPhone, ya ini yang paling the best menurut gue masih. Next, gue ada beberapa rekomendasi aksesoris buat kreator yang pakai iPhone. Yang pertama adalah ini dia, sebuah, apa sih ini? Wallet ya bisa dibilang ya. Tapi yang kerennya adalah nempel di iPhone dan bisa jadi tripod guys. Tuh. Jadi simple banget ya, secara bentuk tipis banget juga. Ini dari Move ya, kalau kalian tahu Move itu banyak bikin stand buat laptop yang modelnya tuh kayak origami yang bisa dilipat-lipat. Produk-produknya ergonomis banget, dan ini adalah versi yang bisa dibilang versi lama sih. Ada yang versi baru sekarang udah ada dompetnya juga. Kalau ini cuma fix di tripodnya aja. Ya seperti kalian bisa lihat ya, dia bisa berbagai posisi. Satu posisi vertikal begini, atau kalau kalian mau horizontal juga ini juga kuat ya posisinya ya. Nah ini juga bisa dipakai tadi posisi tripod, jadi ada berbagai posisi, mau vertikal, mau horizontal, ini kuat banget.
Oke, aksesoris kreator berikutnya ini dia yang sempat viral kemarin ya di Instagram pas gua share. Ini adalah sebuah monitor yang bisa kalian jepit di belakang iPhone-nya. Jadi fungsinya buat apa? Buat kalian kalau kita pakai kamera. Nah, jadi kayak gini guys. Jadi kalau kalian syuting ya kalian bisa ada monitor untuk kalian mirroring. Ini magnet sebenarnya di belakang, jadi kalian bisa copot. Dan di jepitannya ini juga ada lubang untuk ditempel ke tripod. Ya, jadi fungsinya oke banget bisa dibilang ya. Dan delaynya juga bisa dibilang cukup minimal walaupun dia pakai teknologi wireless. Jadi cara kerjanya adalah kita konekin ke WiFi si layar ini ya. Dan kita bisa mirroring layar HP kita ke sini. Kayak kita pakai Apple TV ya, kurang lebih cara kerjanya. Mungkin kalian semua biar pada dapat gambarannya ya. Nah ini juga bisa kalian pakai di HP Android juga. Kita pernah tes di Samsung itu bisa. Dan ya bisa kita pakai buat rekam. Cuma memang bukan touchscreen gitu. Jadi ya dipakainya buat ini aja. Ya ini kelihatan ya. Setup dan Nata lagi merekam juga. Nah ini kodenya adalah VLPH01 dari Kingma yang harganya sekitar 800 ribuan kalau nggak salah kemarin gue beli. Jadi cek aja juga nanti linknya di bawah. Masih ada lagi beberapa aksesoris buat kreator. Lanjut. Oke next, ini dia sebuah gantungan yang dipakai di leher dan bisa kalian pakai untuk nempel iPhone kalian lewat MagSafe-nya. Ya sini dari Telesin ya, Telesin neck holder. Dan ini sendiri cukup banyak dipakai berkali-kali buat kita bikin konten ya, terutama di Instagram Reels. Jadi biasa kalau kita bikin kayak unboxing gitu, kita pakai si neck ini ya, dan kita bisa ya gitu kayak tangan kita kan jadi bebas gitu untuk bikin konten. Gua kemarin sempat pakai sekali juga pas liburan ya, biar kita bisa ngerekam anak-anak kayak gitu kan lagi lari-lari di pantai gitu-gitu. Dan ya so far ini handy banget sih secara penggunaan, dan iPhone sendiri ya kameranya bisa diandelin ya, stabil ya. Jadi dengan kita taruh di sini tuh kayak dapat POV lah. Kita bisa bilang kayak gitu. Dan sip, itu tadi aksesoris buat kreator yang ketiga. Dan next ini adalah aksesoris buat kalian kreator yang kelas berat nih. Oke, next buat kalian yang sering nongol nih ya, notifikasi ini ya, device storage full, terutama buat para content creator. Yes, gua ada solusi yang oke banget. Ini adalah sebuah SSD enclosure ya. Jadi kalau kalian colok ini dan kalian pakai, bisa ditempel ke MagSafe-nya. Ini dari Hagibis, yang mana di dalamnya dia pakai SSD yang formatnya 2230. Jadi SSD 2230 itu SSD yang dipakai di Steam Deck ya, ROG Ally, di handheld gaming kayak gitu. Dan itu udah mulai banyak juga dijual di pasaran. Nah kalau kalian colok, nah di sini kalian bisa lihat ya, udah nongol nih new volume-nya. Dan ini kalian bisa cek nih. Sama gue juga sekali lagi pengen share ke kalian, kalau kalian rekam pakai iPhone, itu ada opsi pilihannya nih sekarang nih, terutama di Final Cut kamera, di mana kalian bisa ganti formatnya dari ProRes ke HEVC H265. Dan kalian lihat nih, perbedaan durasinya ya, dari tadi cuma 2 jam kalau kita pakai SSD 1TB jadi 81 jam. Dan ini juga kalian bisa tetap ngerekam format lock yang kita pakai sekarang. Jadi color gradingnya nanti bakalan bisa bagus, tinggal dikonversi aja ke Rec 709. Yaitu yang kita pakai juga sekarang. Gue juga ini rekamnya pakai Sony S-Log, dan gue convert ke Rec 709 dengan gue tambahin sedikit color grading buat Racing.tech gitu. Jadi itu tadi ya aksesoris yang bisa kalian pakai. Hagibis SSD ini dia juga ada port 1 buah USB-C lagi yang bisa dipakai buat ngecas kayak gitu. Jadi kalau kalian mau sambil ngecas HP-nya ya, bisa dibikin rig kali kayak gitu, itu bisa jadi pilihan yang oke. Gue tahu ada satu lagi aksesoris yang bisa dibilang lebih pro lagi, yaitu buat SD card reader yang full speed dari brand lokal namanya Snapsys. Tapi itu gue sendiri belum coba karena gue udah ada ini, jadi gue pikir ya gue pakai ini aja. Dan SD card sendiri gue pakai biasa buat kamera-kamera yang ada di studionya Racing.tech. So itu tadi buat aksesoris kreator ya, yang bisa kalian cek. Ada total tadi 3-4 ya, hopefully bermanfaat. Next. Oke lanjut, yang ke-9 ini dia dari Joyroom. Ini adalah sebuah MagSafe stand yang kemarin sebenarnya gue sempat share versi lamanya itu di tas travel sling bag kemarin. Nah ini ada versi barunya yang build quality-nya bisa dibilang lebih premium ya, kayak pakai bahan metal gitu ya, lebih berbobot berasanya. Cuma menurut gue sih ini akhirnya gue banyak pakainya di meja aja. Gue jepit di monitor stand gue dan gue pakai sebagai stand HP gitu ya, buat kita bisa ya gini guys pakainya. Nah kurang lebih kayak gitu, ini dijepit aja di meja, nanti gue tunjuk
tunjukin aja footage-nya ya, biar kalian bisa kebayang. Dan ini sendiri secara penggunaan bisa dipakai buat HP apa aja, yang penting kalian bisa tempelin ke MagSafe stand-nya aja dan angle-nya bisa diatur-atur. Cuma yang versi baru ini gue ngerasa karena lehernya ini cuma ya kecil, jadi dia kalau HP-nya berat-berat kayak gue biasa pakai Z Fold itu dia suka turun guys. Kalau pakai iPhone masih oke sih ya kelihatannya gitu kan. Jadi ya balik lagi, gue rekomen ke yang versi sebelumnya aja. Cuma kalau versi sebelumnya udah sold out, ini yang mungkin sisa satu-satunya gitu. Sip, itu tadi ya untuk holdernya ini sekitar 300.000 kalau nggak salah harganya. Jadi dicek aja nanti, linknya gue taruh di bawah. Kita lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir adalah yang gua pakai, ya sebuah cincin pintar ya dari brand Ultrahuman, namanya Ultrahuman Ring R. Yang mana ya kalau kalian kemarin tahu Galaxy ngeluarin Galaxy Ring, ya ini versi yang buat iPhone-nya, walaupun ini juga sebenarnya bisa sih buat Android. Ya jadi gue sebenarnya udah pakai cincin ini lumayan lama ya, sekitar hampir setahun ya. Dan ini sendiri gue kemarin kebetulan ada warna titanium yang mana sama dengan warna iPhone ya, yang versi iPhone 15, iPhone 16. Jadi akhirnya gue cobain yang sekarang warna titanium karena gue punya yang warna sebelumnya, yang warna gelap, kalau nggak salah itu dia warna space gray, itu bermasalah dengan Bluetooth-nya. Jadi gue klaim garansi dan akhirnya sekarang gue bisa ganti ke yang warna titanium ini. Nah jadi ini sendiri gunanya apa? Ya sekalian bisa ngukur, gue sih kepakainya buat sleep, pastinya yang ngukur tidur, karena gue waktu tidur gue nggak suka pakai jam karena gede banget dan ya takutnya kepentok ke muka istri atau ke muka baby, ke muka anak gue waktu tidur. Dan ya Apple Watch Ultra ini kan solid banget ya, kalau kena muka kayak bakalan sakit. Dan ya fungsinya ya tadi ya kayak smartwatch, kalian bisa ngukur tadi berbagai macam-macam movement, heart rate variable, dan temperature. Nah, sambil gue tunjukin aplikasinya. Oke, so ini dia untuk aplikasi dari Ultrahuman-nya, yang mana kalian bisa lihat data-data kayak movement, ada stress rhythm, dan ini untuk si data tidur alias sleep-nya ya. Nah, yang menarik adalah kalian tuh bisa ngecekin ya data-data penting kayak pergerakannya, ada bangun, ada goyang belok kiri kanan nih ya, ada toss and turn. Terus dari data-data ini juga dikelola tadi ya, jadi si stress rhythm ini gitu. Nah, stress rhythm ini sendiri ada skor-skornya juga yang mana bisa nunjukin ya seberapa relax istilahnya gitu atau stresnya kalian. Ditambah lagi ya dynamic recovery ini ada beberapa goals yang kita bisa lihat kayak resting heart rate kita berapa, dan di sini bisa ditunjukin optimal atau umur fisik kita juga kelihatan nih. Di sini kayak cardio age gue 42, which is nggak bagus sebenarnya, yang tandanya gue mesti olahraga. Dan ya data-data ini semua tuh yang paling penting adalah dia itu gratis ya aplikasinya, yang nggak ada biaya langganannya. Jadi itu yang paling selling point sih menurut gue dari si cincin Ultrahuman ini, ya selain desainnya juga cakep sih menurut gue. Jadi ya ini bisa jadi alternatif karena beberapa ring lain setahu gue itu dia bayar ya aplikasinya langganan, biaya bisa 2-3 dolar per bulan kayak gitu. Cuma memang gua nggak rekomen untuk kalian pakai cincin ini untuk olahraga ya, karena cincin ini kayak sensornya tuh terbatas banget. Kalau kalian yang udah intens olahraganya, dia nggak bisa capture datanya dengan detail. Masih tetap lebih bagus pakai jam smartwatch aja gitu kalau untuk olahraga. Nah kebetulan juga Ultrahuman lagi ada big sale ya, jadi diskonnya sampai 20%. Ini diskon paling gedenya mereka info ke gua, dan gua pengen share aja, mana tahu kalau kalian pengen ya. Ini ada di harga $296, belum sama ongkir dan pajak sih memang. Cuma harganya gua rasa mirip-mirip sama si Galaxy Ring, tapi ini buat iPhone, buat iOS. Mana tahu ada dari kalian yang perlu ya, nanti tinggal masukin, ada kode diskonnya juga, gua taruh aja di sini. Jangan lupa dipakai diskonnya. Oke guys, so itu tadi buat edisi Gadget of the Month bulan November 2024. Mungkin ini edisi Gadget of the Month terakhir di tahun 2024 ini. Kita tunggu saja apakah bulan depan akan ada Gadget of the Month lagi. Gue nggak tahu karena mungkin ya akan ada Gadget of the Year, so stay tuned for that. Dan thank you semua yang udah nonton, semoga kontennya bermanfaat. Dan ya balik lagi, ini semua aksesoris yang gue pakai sendiri ya, tidak ada titipan sana sini atau apapun itu. Dan ya cuma berharap konten ini bisa jadi manfaat aja. Oke, like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao, bye bye. 12, 13. Bisa mirroring juga nih waktu lagi MagSafe. Sweater weather.